Di sebuah gang kecil, berdirilah rumah kos sederhana yang dikenal warga sebagai kos bebas. Tak banyak aturan, tak banyak larangan. Tapi di balik senyum sang pemilik, Bu Rina, seorang janda berparas menggoda, tersimpan rahasia masa lalu yang tak pernah terungkap. Kedatangan seorang pria muda bernama Iqbal perlahan menguak luka, dendam, dan cinta yang tersembunyi di balik tembok rumah itu. Inilah kisah yang tak sekadar tentang kos-kosan, tapi tentang penyembuhan dan pengampunan. Di Jejak Cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal satu pun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Di balik pintu kosan nomor 7. Jalan kecil di ujung gang pasir luyu itu sebetulnya tidak mencolok. Tidak ada papan nama besar atau lampu neon menyala. Tapi hampir setiap malam, motor-motor metik berhenti di depan rumah bercat krem dengan pagar kayu yang sudah mulai keropos. Rumah itu dikenal dengan banyak nama, kos Bu Rina, rumah bebas, atau tempat nongkrong anak muda yang tidak terlalu suka aturan. Bu Rina, pemilik rumah kos itu, adalah seorang janda berusia 40-an. Tubuhnya masih aduhai, bentuk tubuhnya padat berisi, lekuknya menggoda siapa saja yang melihat. Rambutnya panjang sebahu, sering disanggul asal, tapi entah kenapa tetap terlihat memikat. Tak sedikit pemuda kampung yang pura-pura lewat hanya untuk sekadar mengintip dari sela pagar atau membantu angkat galon demi bisa melihat senyuman manisnya. Namun di balik senyum menggoda dan balutan daster ketatnya, Bu Rina menyimpan luka yang dalam. Ia dulunya istri seorang pengusaha toko elektronik, Pak Gino. Rumah besar itu dulu milik bersama, dan kosan hanyalah usaha sampingan untuk menambah pemasukan. Tapi hidup berubah drastis saat Pak Gino ketahuan berselingkuh dengan pegawai muda. Perceraian pun tak terhindarkan, dan dengan satu keputusan hakim, rumah itu jatuh ke tangan Bu Rina, meski dengan beban cicilan dan tagihan yang tak kecil. Sejak saat itu, Bu Rina hidup mandiri. Ia merombak beberapa kamar belakang menjadi kamar kos. Namun, bukan sembarang kos. Ia memilih untuk tidak terlalu ketat dengan aturan. Tidak ada jam malam. Tidak ada larangan membawa tamu, asalkan sopan. Bu Rina menyebutnya kos dewasa, walau para tetangga menyebutnya kos bebas. Yang penting bayar lancar dan tidak bikin rusuh. Penghuni kosnya pun beragam. Ada Ayu, anak kuliahan yang genitnya melebihi mahasiswi fakultas seni. Ada Reza, pegawai toko online yang sering pulang tengah malam dan menyetel musik keras-keras. Ada juga Denny, cowok pendiam yang jarang bicara, tapi sering membawa pacar menginap diam-diam. Bu Rina tahu semuanya, tapi selama tidak ada yang mengganggu kenyamanan bersama, ia tak ambil pusing. Namun, malam itu suasana agak berbeda. Hujan deras turun sejak maghrib. Lampu-lampu di gang mati, hanya rumah Bu Rina yang menyala dengan genset kecil peninggalan almarhum suaminya. Satu persatu penghuni kos mulai kembali dari aktivitas masing-masing. Ayu menenteng payung polkadot dan membawa bungkusan makanan. Reza masih di luar. Denny sudah di kamar sejak sore. Tepat pukul 9 malam, suara motor berhenti di depan pagar. Bu Rina mengintip dari balik tirai ruang tamunya. Seorang lelaki muda turun dari motor, membawa koper besar. Hujan membuat jaketnya basah kuyup. Ia mengetuk pagar 2 kali. Assalamualaikum. Bu Rina? Bu Rina membuka pintu, hanya setengah tubuhnya terlihat dari balik pintu. Daster batik ketat menempel di tubuhnya. Iya, ini siapa ya? Saya Iqbal, Bu. Dapat info kos dari teman saya yang dulu pernah ngekos di sini. Katanya masih ada kamar kosong. Tatapan mata Bu Rina menelusuri wajah Iqbal. Bersih, rapi, tampan dengan kumis tipis dan suara tenang. Usianya mungkin pertengahan 20-an. Mata Bu Rina sedikit menyipit, bukan karena curiga, melainkan menilai. Masuk dulu aja. Udah kehujanan begitu. Ia membuka pagar dan membiarkan Iqbal masuk. Bau kopi dan parfum vanila samar-samar tercium dari ruang tengah. Dinding penuh hiasan foto lama. Kursi rotan dan lampu gantung membuat suasana rumah itu terasa lebih seperti rumah nenek-nenek kaya daripada kosan anak muda. Kamar kosong tinggal 1. Di belakang, sebelah kamar Ayu, kata Bu Rina sambil berjalan pelan ke lorong. Iqbal mengikutinya, matanya melirik ke kanan kiri, berusaha menangkap setiap detail rumah itu. Sesampainya di kamar, Bu Rina membuka pintu dan menyalakan lampu. Kamarnya kecil, tapi bersih.
Ada ranjang, lemari, kipas angin, dan meja belajar. Kalau cocok, bayar sebulan di muka. Sama uang jaminan. Gak ribet aturan di sini. Saya anggap semua sudah dewasa. Iqbal tersenyum kecil. Pas, Bu. Saya ambil. Saya kerja remote, jadi butuh tempat yang tenang tapi gak terlalu kaku. Kos ini sih, bisa dibilang, fleksibel, jawab Bu Rina sambil mengedipkan mata. Beberapa hari berlalu. Iqbal cepat berbaur. Ia jarang keluar, tapi sopan kepada semua penghuni. Ayu beberapa kali mencoba menggoda, tapi Iqbal hanya menanggapi sebatas senyum. Reza heran, Denny cuek, tapi Bu Rina memperhatikan dalam diam. Di suatu malam, saat semua sudah di kamar masing-masing, Iqbal keluar dari kamarnya, berjalan pelan ke arah dapur untuk membuat kopi. Tak disangka, Bu Rina juga ada di sana, hanya mengenakan kimono tipis dengan rambut terurai basah sehabis mandi. Oh, Iqbal ya? Belum tidur? Belum, Bu. Mau ngopi? Mau dibikinin? Iqbal mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbincang lebih panjang. Tentang pekerjaan, tentang masa lalu, tentang mengapa Iqbal memilih kos seperti ini. Aku dulu juga sempat kayak kamu, Bal, ujar Bu Rina sambil menyeruput kopi. Ninggalin semuanya. Cari tempat baru. Tapi ya begitulah. Hidup nggak pernah benar-benar memberi kita kesempatan kedua yang sempurna. Iqbal diam, tapi matanya tak lepas dari wajah Bu Rina. Ada gurat sedih di sana, tertutup senyum dan riasan tipis. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak terduga. Kos bohai Bu Rina, yang selama ini hanya dikenal karena kebebasannya, perlahan berubah menjadi panggung kecil dari kisah yang lebih dalam. Ada luka, ada cinta, ada rahasia. Dan Iqbal, rupanya bukan sekadar pemuda pencari tempat tinggal. Ayu mencium aroma bahaya. Sejak kedatangan Iqbal, suasana kosan Bu Rina perlahan berubah. Tidak ada yang benar-benar bisa menunjuk apa yang berubah. Tapi Ayu, dengan naluri tajam dan rasa ingin tahu yang besar, bisa merasakannya lebih dulu dari siapapun. Sudah beberapa malam ini, ia kerap mendapati Bu Rina duduk lebih lama di ruang tamu. Biasanya Bu Rina hanya keluar saat pagi atau jika ada urusan kos. Tapi sejak Iqbal pindah, Ayu sering melihat Bu Rina keluar malam-malam hanya mengenakan kimono atau daster tipis, lalu berjalan menuju dapur atau taman belakang, tempat Iqbal sering duduk sambil bekerja atau menyeruput kopi. Ayu bukan tipe perempuan yang cepat cemburu, tapi ia merasa terusik. Sejak awal, ia memang sempat tertarik pada Iqbal. Bukan hanya karena wajahnya yang tenang dan dewasa, tapi juga karena cara bicaranya yang santun dan tidak tergesa-gesa. Iqbal punya aura yang lain. Bukan tipikal cowok kampus yang suka pamer, bukan juga cowok kerja kantoran yang suka sok sibuk. Ia berbeda, dan Ayu tahu betul, perempuan manapun akan tertarik pada pria seperti itu. Pagi itu, Ayu berpura-pura menyapu teras lebih lama. Ia menunggu kesempatan bertemu Iqbal. Ketika akhirnya laki-laki itu keluar dengan kaos polos dan celana training abu-abu, membawa mug kopi, Ayu segera menyapa. Masih kebiasaan ngopi pagi-pagi, ya? Sapanya sambil tersenyum genit. Iqbal mengangguk sambil tersenyum sopan. Kebiasaan dari dulu. Tenangin kepala. Kalau lagi banyak pikiran, mending ngobrol sama orang. Biar gak sumpek, kata Ayu, lalu menatap mata Iqbal dalam-dalam. Siapa tahu, bisa lebih tenang. Tapi Iqbal hanya tersenyum tipis, lalu menyesap kopinya dan menatap halaman depan. Udara pagi udah cukup bikin tenang, kok. Ayu merasa tersindir, tapi tetap tersenyum. Ia tahu, cara Iqbal menolaknya halus, tapi tetap saja menolak. Malamnya, Ayu sengaja membuka sedikit pintu kamarnya. Ia ingin tahu, apakah benar firasatnya selama ini. Dan benar saja, sekitar pukul 11, suara sandal Bu Rina terdengar melintasi lorong. Suara itu terhenti di depan kamar Iqbal, lalu samar-samar terdengar pintu dibuka. Ayu menahan napas. Ia mendekatkan telinga ke dinding kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Iqbal. Suara langkah kaki terdengar masuk ke dalam, diikuti suara tawa kecil Bu Rina. Ayu mencengkeram selimutnya, matanya membelalak. Tidak ada suara mencurigakan setelah itu, hanya desisan obrolan pelan yang tak bisa ditangkap jelas. Besok paginya, Ayu sudah duduk di meja makan sebelum siapapun bangun. Bu Rina keluar dengan wajah segar dan senyum cerah. Rambutnya dikuncir tinggi, dan ia mengenakan daster berwarna ungu muda yang ketat di dada. Ayu menatapnya penuh selidik. Pagi, Bu. Seger banget.
kayaknya semalam tidurnya nyenyak banget ya. Bu Rina menoleh, lalu tersenyum tenang. Pagi juga, yuk. Ya dong, udara malam enak banget buat tidur. Ayu meneguk air putihnya, lalu menatap lurus. Atau mungkin karena ada temen ngobrol ya semalam? Soalnya aku dengar ada yang masuk kamar Mas Iqbal. Bu Rina diam sejenak. Matanya mengunci pada wajah Ayu. Tapi hanya beberapa detik, lalu senyumnya kembali muncul. Anak sekarang kupingnya peka banget, ya? Hehehe. Iya, ngobrol aja sebentar, Iqbal cerita soal pekerjaannya. Ada yang salah? Ayu hanya tersenyum simpul. Tapi dalam hatinya, ia mencatat satu hal. Iqbal dan Bu Rina punya kedekatan yang lebih dari sekadar pemilik kos dan penyewa kamar. Dan itu membuatnya tak nyaman. Malam itu, Ayu mengirim pesan ke Reza. Lo sadar gak sih, kosan ini makin aneh sejak cowok baru itu datang? Reza yang saat itu sedang di luar membalas singkat. Aneh gimana? Gue biasa aja. Ayu mengetik dengan cepat. Bu Rina itu, kayak, makin sering deket-deket sama Iqbal. Gak biasanya dia kayak gitu ke penghuni kos. Reza tak langsung membalas. Tapi 2 menit kemudian, ia menulis. Lo cemburu? Ayu kesal. Gue bukan cemburu. Tapi ini kosan. Ada aturannya. Minimal etika lah, Bu Rina tuh bukan cewek kampung baru gede. Tak ada balasan lagi setelah itu. Ayu menatap layar ponselnya lama, lalu melemparkan bantal ke tembok. Ia tahu, ia sedang terbakar api yang tak jelas. Tapi satu hal yang pasti, sejak Iqbal datang, semuanya terasa seperti bermain api. Dan Ayu bukan tipe orang yang suka diam saat merasa kalah dalam permainan seperti ini. Beberapa hari kemudian, Ayu sengaja mengatur rencana kecil. Ia membeli cemilan dan membawa 2 gelas kopi botolan. Saat Iqbal keluar dari kamar menjelang malam, Ayu sudah duduk di teras dengan baju tidur tipis dan rambut dicepol manis. Mas Iqbal, nemenin aku bentar, dong? Lagi suntuk banget. Aku beli kopi juga buat kamu. Iqbal tampak ragu, tapi akhirnya duduk juga. Ayu mulai bercerita banyak hal, tentang kuliahnya, tentang kisah mantannya, dan sesekali menyentuh lengan Iqbal untuk menegaskan dramanya. Namun, saat Ayu mulai merasa obrolan mulai cair, Bu Rina muncul di ambang pintu. Oh, lagi ngobrol ya? Ucapnya datar. Iqbal berdiri refleks. Iya, Bu. Jajak duduk sebentar aja. Bu Rina menatap Ayu, lalu tersenyum lebar. Tapi mata itu tidak ikut tersenyum. Hanya bibirnya yang bergerak. Hati-hati dingin, yuk. Malam-malam begini rawan masuk angin. Ayu hanya mengangguk, tapi perasaannya semakin mengeras. Ia tahu, ada garis halus yang kini sudah dilangkahi. Dan jika dibiarkan, bukan hanya Iqbal yang akan menjadi rebutan, tapi mungkin, kehormatan rumah kos itu akan jadi taruhan. Ayu dan pilihan yang menyakitkan. Malam itu Ayu tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi suara-suara yang ia dengar dari balik dinding dapur. Ia tidak sengaja menguping. Awalnya hanya ingin memastikan dugaannya tentang kedekatan Iqbal dan Bu Rina, tapi ternyata yang ia dapatkan jauh lebih dari sekadar urusan hati. Ia menyaksikan potongan masa lalu yang tak pernah ia duga akan muncul di balik rumah kos sederhana ini. Ayu meringkuk di tempat tidur. Ponselnya menyala, tapi ia tak sanggup membuka aplikasi apapun. Tidak Instagram, tidak WhatsApp. Malam terasa panjang dan dingin, meski kipas angin di kamarnya sudah lama dimatikan. Perasaan bersalah dan bingung menghantam dari segala arah. Ia mulai merasa bahwa perasaannya terhadap Iqbal, yang selama ini ia kira hanya rasa suka biasa, berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Bukan cinta, tapi semacam keterikatan. Keterlibatan emosional yang sulit dicerna. Pagi harinya, Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung ke dapur, membuat kopi instan dan duduk diam di meja makan. Beberapa menit kemudian, Bu Rina lewat. Tak seperti biasanya, kali ini ia tidak mengenakan daster ketat atau riasan. Ia hanya memakai sweater longgar dan celana kain. Wajahnya tampak lelah. Ayu memberanikan diri bicara lebih dulu. Bu? Bu Rina berhenti sejenak. Iya? Semalam, saya dengar, sedikit. Mata Bu Rina langsung menatap tajam. Kamu dengar sampai mana? Ayu menunduk. Semua, Bu. Maaf, saya gak sengaja. Saya cuma lagi gelisah. Suasana di dapur seketika menjadi sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Jadi kamu tahu siapa Iqbal sebenarnya? Tanya Bu Rina akhirnya. Ayu mengangguk pelan.
Bu Rina menarik kursi dan duduk di seberang. Ia memijat pelipisnya, seperti mencoba meredakan sesuatu yang sudah terlalu berat dipikul. Lalu kamu mau apa? Ayu tak langsung menjawab. Ia menatap Bu Rina, mencoba mencari sosok yang selama ini hanya ia anggap janda genit pemilik kosan. Tapi pagi ini, ia melihat sosok ibu yang rapuh. Yang pernah kehilangan, disalahpahami, dan kini dihantui masa lalu. Saya gak akan cerita ke siapa-siapa. Tapi Bu, saya bingung. Saya suka sama Mas Iqbal. Tapi saya juga tahu, dia kesini bukan karena saya. Dia bawa luka, dan sekarang saya gak tahu harus gimana. Bu Rina menghela napas panjang. Kalau kamu beneran suka sama dia, yuk kamu harus siap menghadapi apapun yang ada di belakangnya. Dia bukan cowok kosong. Dia datang bawa beban. Ayu menggigit bibirnya. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya punya rasa. Saya gak mau kalah cuma karena saya gak punya masa lalu yang tragis. Kalimat itu keluar begitu saja. Emosi, ego, cemburu. Bu Rina hanya tersenyum pahit. Kamu masih muda, Yu. Kamu pikir hubungan itu soal menang kalah? Percaya deh, kalau kamu terus lihat cinta seperti permainan rebutan, kamu bakal capek sendiri. Yang kamu kejar mungkin bukan cinta, tapi pengakuan. Ayu terdiam. Kata-kata itu terasa menampar. Tapi ia tahu, Bu Rina tidak salah. Beberapa hari berlalu, Iqbal mulai lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Ia sesekali pamit ke coworking space atau kantor klien yang katanya berada di luar kota. Tapi Ayu tahu, Iqbal mulai menjauh. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena ada misi yang harus diselesaikan. Sementara itu, Bu Rina kembali seperti biasa, tersenyum pada penghuni kos, menyapu halaman, membuatkan kopi. Tapi di balik itu, ia mulai menjaga jarak dari Iqbal. Ada batas baru yang ia ciptakan sendiri. Mungkin karena ia takut, atau mungkin karena ia merasa sudah cukup membuka masa lalunya. Di kamar, Ayu menulis di buku hariannya. Ia mencoba mencurahkan semuanya, kecemburuan, kekaguman, kebingungan, bahkan rasa ingin menyerah. Tapi di tengah tulisannya, ia menyadari sesuatu. Ia tidak bisa memaksa cinta. Tidak dari Iqbal, tidak dari siapapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima kenyataan. Dan mungkin, memberi ruang bagi dirinya untuk tumbuh, bukan hanya berebut perhatian. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, Ayu duduk sendirian di depan kos. Angin malam meniup lembut rambutnya yang terurai. Iqbal datang, baru pulang dari luar kota. Ia turun dari motor dan menyapa singkat. Halo, Yu. Masih melek? Ayu tersenyum kecil. Iya. Nunggu angin malam. Iqbal duduk di tangga kecil depan rumah. Tak ada percakapan panjang. Hanya diam yang tidak canggung. Akhirnya, Ayu bicara. Mas, saya tahu tentang ayah Mas. Dan tentang Bu Rina. Iqbal menoleh cepat. Tapi Ayu segera mengangkat tangan, menenangkannya. Saya gak akan bilang siapa-siapa. Cuma, saya mau bilang, saya ngerti sekarang. Mas kesini bukan buat cari teman. Tapi kalau suatu saat Mas selesai dengan semua itu, dan masih ingin tinggal di sini. Ayu menatap matanya. Saya akan tetap di sini. Bukan buat jadi pilihan, tapi jadi teman. Kalau Mas butuh. Iqbal tak menjawab. Tapi dari cara ia menatap Ayu, ada rasa lega. Mungkin bukan cinta, tapi penghargaan. Dan itu cukup untuk malam itu. Kosan Bu Rina kembali tenang. Tapi semuanya tahu, tenang bukan berarti tanpa gejolak. Kadang, luka masa lalu tidak bisa dihapus. Tapi bisa dirangkul, perlahan. Dan Ayu? Ia mulai belajar. Bahwa cinta bukan tentang siapa yang menang. Tapi tentang siapa yang sanggup bertahan, bahkan saat tidak dipilih. Warisan terakhir Gino. Hari itu, langit mendung menggantung di atas gang kecil tempat kos Bu Rina berdiri. Suasana di dalam rumah pun terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak percakapan malam itu, Iqbal mulai berpikir keras untuk menyelesaikan semua yang membebaninya. Ia tahu, kedatangannya ke rumah ini bukan kebetulan. Sesuatu seolah mengarahkan langkahnya. Dan kini, setelah cukup mengenal siapa sebenarnya Bu Rina, dan melihat sendiri bahwa Ayu pun memiliki kedewasaan yang tak ia duga, Iqbal merasa saatnya membuka satu kotak terakhir dalam hidupnya, sebuah kotak tua, berisi dokumen dan surat yang diwariskan mendiang ayahnya. Kotak itu ia simpan rapat dalam koper sejak pindah ke kosan ini. Ia belum pernah membukanya di hadapan siapapun. Tapi pagi itu, setelah menimbang panjang,
Iqbal memutuskan untuk menemui Bu Rina. Bukan lagi sebagai penghuni kos, tapi sebagai anak dari pria yang dulu pernah berjuang sendirian melawan pengkhianatan. Bu Rina sedang menyapu halaman ketika Iqbal menghampiri. "Bu, boleh bicara sebentar di dalam?" Bu Rina mengangguk tanpa banyak tanya. Mereka masuk ke ruang tengah. Iqbal membawa koper dan duduk, membuka perlahan penutupnya. Di dalam, tersimpan map coklat tebal dan amplop besar yang sudah menguning. "Ini, semua peninggalan ayah saya. Saya belum pernah buka dokumen ini di hadapan siapapun." Bu Rina menatap dalam diam. Ia menyandarkan tubuh di kursi, matanya menatap ke arah berkas-berkas yang seolah menyimpan nafas masa lalu. Iqbal membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi akta perusahaan, laporan keuangan, dan yang paling mengejutkan, fotokopi surat tanah rumah tempat mereka duduk sekarang. Nama pemilik sebelumnya tertera jelas, Harun Subagio dan Gino Raharja. Mereka adalah pemilik bersama, masing-masing 50%. "Saya baru tahu rumah ini dulunya milik bersama," ucap Iqbal pelan. Bu Rina langsung menegakkan badan. "Apa? Maksud kamu, ayahmu juga punya bagian di rumah ini?" Iqbal mengangguk. "Ini bukti perjanjian awal pendirian PT dan akta pembelian rumah. Tapi setelah ayah saya dituduh menggelapkan dana oleh Gino, semua aset dibekukan dan dialihkan. Entah bagaimana, Gino kemudian mendapatkan sertifikat atas nama dia sendiri." Bu Rina menggeleng pelan. "Tuhan, saya nggak pernah tahu ini." Iqbal menarik napas panjang. "Itu sebabnya saya ke sini, Bu. Bukan hanya ingin tahu siapa yang bersalah, tapi ingin tahu, apakah rumah ini benar-benar milik Gino sepenuhnya, atau setengahnya masih milik almarhum ayah saya." Hening menguasai ruangan. Dan satu lagi, Iqbal mengangkat amplop besar dari dasar koper. "Ini surat tulisan tangan dari ayah saya sebelum meninggal. Saya belum pernah membacanya. Saya simpan untuk waktu yang tepat." Ia membuka amplop itu, lalu membaca isi surat perlahan, suaranya sedikit bergetar. "Untuk anakku Iqbal. Jika kelak kamu menemukan rumah tempat aku dan Gino membangun impian bersama, dan kamu membaca surat ini, maka ketahuilah, rumah itu bukan tentang harta, tapi tentang harapan yang dicuri. Aku tak ingin kamu menuntut kembali apa yang dulu dirampas dariku. Tapi jika kamu bertemu Rina, istri Gino, bantu dia. Aku percaya, dia bukan seperti suaminya. Dia perempuan yang tersiksa karena tidak punya pilihan. Bukan musuhmu, tapi jembatanmu menuju kedamaian." Iqbal berhenti membaca. Tangannya bergetar. Bu Rina meneteskan air mata tanpa suara. Ia menunduk dalam, menggenggam rok panjangnya kuat-kuat. "Ayahmu, bahkan setelah dikhianati, masih bisa berkata sebaik itu," ucapnya pelan. Iqbal menatapnya. "Ibu gak salah, Bu. Saya sudah lihat sendiri. Ibu bertahan bukan karena punya niat buruk, tapi karena keadaan." Bu Rina menatap langit-langit rumah. "Iqbal, mungkin memang sudah waktunya rumah ini dibersihkan dari semua luka. Kalau setengah dari rumah ini milik ayahmu, maka kamu berhak atasnya. Dan saya akan bantu urus semuanya." Iqbal menggeleng. "Saya gak ingin harta, Bu. Saya cuma ingin keadilan dikenang. Bukan uangnya, tapi kebenarannya. Dan saya percaya, kalau ibu yang menjaga tempat ini, rumah ini bisa jadi lebih baik." Beberapa minggu berlalu, Bu Rina mulai mengurus surat-surat legalitas rumah. Ia berkonsultasi ke notaris, mengakui keberadaan dokumen lama yang menunjukkan rumah ini pernah menjadi milik bersama. Meski secara hukum sulit membuktikan hak Iqbal karena proses warisan tidak berjalan, tapi Bu Rina memilih jalan berbeda. Ia menulis surat perjanjian baru. Isinya sederhana. Jika suatu hari nanti ia meninggal, rumah kos itu akan diwariskan kepada Iqbal. Bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena ia percaya rumah ini butuh generasi baru yang menjaga bukan hanya bangunannya, tapi nilai yang ada di dalamnya. Dan Ayu? Ia masih tinggal di sana. Tapi kini, ia lebih banyak menyibukkan diri dengan kuliah dan kegiatan kampus. Ia tidak lagi mengejar Iqbal. Tapi mereka mulai bisa berbincang biasa. Ada kedekatan baru, bukan dari rasa ingin memiliki, tapi dari rasa saling memahami. Pada suatu sore, ketika hujan turun pelan dan daun-daun jambu berguguran di halaman depan, Bu Rina duduk di teras dengan secangkir teh. Iqbal duduk di sebelahnya, sambil membaca koran lama yang ditemukan di laci tua. Ayu datang membawa kue pisang. Tak ada dendam. Tak ada luka yang dibuka lagi.
Hanya 3 orang yang dipertemukan oleh masa lalu memutuskan untuk merawat masa depan bersama. Dan rumah kos itu tetap berjalan seperti biasa. Kadang gaduh, kadang sunyi. Tapi kini, di balik dindingnya, ada damai yang perlahan tumbuh.